Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Pertama-tama saya mohon maaf karena persiapan kita memang sangat mepet. Mungkin ceramahnya tidak terlalu filosofis seperti yang disampaikan oleh POPT tadi. Persiapannya lumayan panjang, saya sudah persiapan semalam. Jadi sistem kebut semalam. Tapi karena persiapannya semalam, jadi ngabsen pun telat. Bapak Kadis yang saya hormati, Bapak Ibu Kabid, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Artinya meskipun imannya cuma secuil, sejengkal, bahkan tinggi pun Allah menyeru. Dan ini khusus sebenarnya untuk Ramadan ini, hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya kalau yang tidak beriman mah tidak halo. Artinya apa? Ya, karena ternyata saum ini kenapa khusus orang-orang yang beriman? Ini adalah ibadah yang sebetulnya hanya untuk kita dengan Allah. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau padatan sholat kita tahu, lihat padatan sholat. Alhamdulillah. Padatan sedang mengaji kita bisa melihat. Tapi pertanyaan saya, Anda saum atau tidak itu nggak ada yang tahu kecuali Anda dengan hati. Hati tahu. Iya. Kenapa? Bisa saja dia ketika kita bersama di sini masih saya saum, tapi padahal itulah rahasia saum. Nah, dalam beberapa keterangan saum ini ternyata dibagi dalam 3 term atau 3 fase, yaitu fase pertama 10 hari pertama itu adalah rahmat. Kenapa dibilang rahmat? Karena memang di awal puasa itu semuanya masih penuh semangat. Kita di awal puasa meskipun penuh, ya kadang tarawih sampai buber. Itu mah di tempat saya, atau di tempat lain. Ya sama. Nah, kemudian fase kedua adalah fase maghfirah, dan terakhir adalah itu minan. Nah, di fase awal di bulan Ramadan kita senantiasa mengisi minimal pertama ya kita harus saum. Saum ini juga ada 3 tadi seperti yang saya sampaikan, karena keimanan kita ada yang tipis, ada yang senang barangkali. Yang pertama adalah saum awam, artinya kita saum hanya menahan haus dan lapar. Yang kedua ada saum khusus, yaitu saum orang-orang yang di samping menjaga haus dan lapar juga dia menjaga lisan, menjaga pandangan. Itu hanya masih menjaga dalam secara fisik dan mental. Dan yang terakhir, maaf. Kalau nunggu dah pasien. Panggil aja Ustaz. Ceramah di PGI. Yang terakhir adalah puasa hasil khusus. Jadi khususnya khusus. Jadi puasa di samping dia menjaga seluruh badan, seluruh indera, juga menjaga hati. Nah, dari level 3 level itu mudah-mudahan nanti kita bisa mencapai level yang lain. Amin. Ya. Kemudian untuk mengisi bulan Ramadan ini, karena memang
kita pertama berpuasa itu sebuah kewajiban dan akhirnya adalah menuju ke ketakwaan, maka perlu upaya-upaya. Karena target akhir dari saum itu tadi la'alakum tattaqun. Nah, untuk mencapai la'alakum tattaqun itu perlu konsistensi sebenarnya. Karena ngomong la'alakum tattaqun bukan berarti kita bertakwa saat diperintah. Nah, justru Ramadan ini adalah pembelajaran. Kenapa dalam 1 tahun selalu ada Ramadan? Itu kalau baterai kemungkinan kita ini lagi dicas gitu kan. Dengan apa? Ya dengan upaya-upaya. Pertama, kita saum. Kedua, peningkatan sholat. Terutama di 10 hari pertama ini kita melaksanakan sholat wajib sudah pasti. Sholat sunat ditinggalkan. Karena apa? Karena pahalanya pun sholat wajib kita dilipat gandakan, sholat sunat pun insya Allah seperti sholat wajib. Makanya orang berlomba-lomba. Tapi pertanyaannya, apakah 10 hari pertama itu kita lolos masuk ke 10 hari kedua? Karena disitulah sebenarnya keutamaan 10 hari kedua ini sebagai tolok ukur. Apakah sholat kita masih konsisten? Karena di periode kedua biasanya jamaah masjid itu sudah maju, Pak, Bu. Maju ke depan mendekati imam. Ya kan? Masjidnya juga melebar, gitu kan? Ya. Kalau tadi di 10 hari pertama meluber, nah kalau 10 hari kedua biasanya mulai maju menuju imam. Jadi ya tinggal 3 baris lah kan gitu. Alhamdulillah. Tidak kamor aja. Ya. Yang kedua, di awal-awal karena memang bulan ini penuh rahmat, orang yang mengejar semua kebaikan. Karena apa? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan seolah-olah setan pun dibelenggu. Karena apa? Semua orang fokus beribadah, semua orang fokus mengaji, majelis-majelis penuh, jamaah-jamaah sholat penuh kan. Orang bersedekah juga luar biasa. Tapi pertanyaan berikutnya, di 10 hari kedua ini, di fase penuh maghfirah ini, masihkah kita seperti itu? Nah, marilah kita evaluasi bersama, apakah kita dalam kondisi konsisten atau malah menurun. Terus, saya sih menurun. Nah, inilah berarti saatnya kita introspeksi untuk kembali mencas diri, menyadarkan diri bahwa fase pertama yang kita penuh euforia, penuh rahmat segala macam, orang berbondong-bondong, meskipun tajil juga sama di awal-awal berbondong-bondong ya kan gitu. Padahal puasa kita itu menahan haus dan lapar, tapi kita pasca buka kadang-kadang suka berlebihan. Nah, ini yang harus kita introspeksi. Nah, yang kedua, karena kita masuk fase maghfirah ya, kita harus introspeksi apakah kita masih konsisten melaksanakan saum kita. Kalau tadi di awal mungkin karena memulai kita masih saum awam, mestinya kita sudah mulai lebih konsisten. Di fase kedua udah masuk saumnya, sudah mulai menjaga lisan, menjaga intinya semakin meningkat. Karena apa? Tausiah di membajak aja udah versi ke berapa ini? Ke-15 ya saya. Hari ke-15. Oh, hari ke-15. Pesertanya ke-15. Oh, belum. Oh, berarti masih mungkin juara ya. Sebetulnya saya tadinya tidak akan ikut serta juga Pak Kadis, tapi mengingat TPP turun, barangkali besok ada yang memanggil Ustaz kan gitu. Kembali ke soal Ramadan di fase kedua, ini adalah fase introspeksi kita untuk meningkatkan ketakwaan melalui proses tadi gitu kan. Nah, kita masih konsisten nggak minimal saumnya, kita masih konsisten, insya Allah kita ngajinya konsisten nggak kan gitu. Kemudian karena bulan Ramadan ini juga pahala kita berlipat-lipat,
amalan-amalan yang lain kita juga masih konsisten nggak? Kita masih sedekah nggak kan gitu? Jangan karena TPP Anda turun lantas tidak bersedekah, hari besok Jumat berkah dia nggak setor, ini juga bahaya. Jadi itu ujiannya di situ gitu. Nah, kalau fase kedua ini kita lewat, nah insya Allah nanti pada fase ketiga kita bisa melewati dengan baik. Karena apa? Karena pada prinsipnya ketika orang lain hari ini kurang introspeksi terus kemudian turun, kalau agak maksimal kan peluangnya lebih gede. Gitu kan. Ya mengejar apa? Kalau fase ketiga kita nanti mengejar malam Lailatul Qadar segala macam gitu. Meningkatkan ibadah khusus kepada Allah. Nah ini karena memang waktunya sudah mau berakhir, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap konsistensi kita melaksanakan ibadah di 10 hari pertama yang penuh rahmat bisa kita tingkatkan, bisa kita instruksi di fase kedua untuk mencapai fase ketiga di bulan tahun. Dan karena temanya adalah memberikan jalan kebaikan, maka akan saya tutup dengan doa supaya kita selamat. Kita mendoakan orang tua kita dan pemimpin kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qaribina wa maulana Muhammad wa ta'ala tulis salati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afu 'indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.